ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan berita untuk selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya.
Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oke, yang udah pulang, gue seneng dengan kata pulang karena gue dulu sering pergi dan males pulang. Ya karena rumah gue tidak apa ya? Apa sebutannya sih? Tidak se-homey gitu, maksudnya nggak rumah tidak menjadi sebuah destinasi setelah dari luar itu untuk pulang dulu. Rumah gue seperti itu karena ya nggak ada care, nggak ada, pokoknya semua yang nggak enak ada di rumah. Ada yang bagus, tapi kalau di comparing enakan di luar dulu kayak gitu. Tapi setelah bertobat enggak. Justru kita harus bikin rumah, bagaimana caranya rumah kita ketika kita pulang kita senang pulang. Kita harus berpikir seperti itu. Kita masih di tema bulan April, yaitu ability to maximize, kemampuan untuk memaksimalkan. Bukan untuk meningkatkan ya, maksudnya meningkatkan harus sih, tapi kan meningkatkan seberapa meningkat. Kadang-kadang standar orang tinggi banget gitu loh. Kalau misalnya gue bisa bilang, nih kamu tuh nyanyi jangan kayak tadi dong. Kamu tuh nyanyi harus kayak Jessie J misal. Wah, ya minggu depan mana mungkin juga bisa langsung kayak gitu, itu kan butuh proses kan. Terus kadang-kadang karakter suaranya belum tentu sama. Ya kan, jadi kita kalau bilang meningkatkan ya kita harus meningkat, tapi kan nggak ada ujung ya kalau meningkatkan. Makanya kita harus memaksimalkan. Kita maksimalkan apa yang ada. Gitu. Kayak hari ini, gue mau pakai tembok-tembokan. Ini kain tuh. Ini kain bukan tembok beneran. Ya dimaksimalin aja lah. Yang penting hasilnya bagus. Sharing hari ini, gue kasih judul Tetelestai. Tetelestai. Ini sebuah kata yang sebenarnya kalian suka sebenarnya. Cuma karena gue pakai bahasa aslinya, tidak semua orang tahu artinya. Tetelestai. Kita lihat dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita coba ngomong tentang hobi. Hobi. Semua pasti punya hobi kan ya? Nggak mungkin, ya walaupun hobi kalian hobinya nggak penting gitu atau nggak perlu. Pokoknya hobi. Pokoknya hobi gitu kan. Semua orang pasti punya hobi. Kayaknya nggak ada orang yang nggak ada hobi. Ada lah pasti. Ada hobi yang tercapai, ada hobi yang nggak tercapai. Ada orang yang seneng banget tuh. Gue hobi banget loh sama mobil sport gitu. Tapi kere nggak bisa beli. Tapi kan hobi maksudnya kan. Hobinya nggak tercapai gitu loh. Nggak punya duit buat beli juga gitu. Jadi itu hobi. Jadi hobi itu ada banyak macam ya. Ada yang tercapai, ada yang nggak tercapai. Ada yang hobi yang bagus, ada yang hobi yang jelek. Pokoknya banyak macam hobi. Kita bisa lihat dari firman Tuhan yang tadi kita baca.
Kita lihat Yesus tuh ngomong gini, Yesus punya hobi, yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus bilangnya kan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu Yesus ngomong gitu kan. Jadi boleh dibilang itu hobinya Yesus. Artinya gini, kalau nggak melakukan ini kayaknya ada yang kurang nih buat Yesus gitu. Dan kebetulan, bukan kebetulan ya, hobinya Yesus memang sudah terbentuk, yaitu melakukan kehendak Allah. Atau dengan kata lain, hobinya Yesus adalah melakukan firman Tuhan. Jadi apa yang tercatat di firman Tuhan, itu hobinya untuk dilakukan. Yesus mengklaim seperti itu. Gimana sih caranya supaya punya hobi? Awalnya sih coba-coba, tapi abis itu ternyata enak. Lanjut sampai sekarang gitu ya. Hobi itu kan gitu kan. Maksudnya kan kayak Papa Neng lah, suka mancing. Belum tentu dari dulu dia emang suka mancing gitu, dari masih SD. Belum tentu. Pasti karena awalnya sih coba-coba gitu ya. Diajak gitu. Ada yang hobi catur. Ada yang bisa main catur nggak sih? Nggak ada ya? Belajar dong. Enggak pusing. Stres aja. Ada yang hobi catur, tapi awalnya kan nggak ngerti cara mainnya kan. Tapi ketika diajarin, sekali main mungkin kalah, 2 kali main, kalah, terus berusaha biar caranya gimana menang, langsung akhirnya edik gitu loh. Jadi ketagihan buat main. Akhirnya jadi hobi. Jadi kalau ketemu orang bawaannya buat nantang main catur, akhirnya jadi hobi kan. Semua gitu. Awalnya nyoba-nyoba, terus belajar, ditingkatin, dan sebagainya. Hobi gue adalah semua yang berhubungan dengan video, foto, audio. Itu hobi gue dari dulu. Gue dulu pernah, dulu waktu kecil kan rumah suka nyalain lagu-lagu Mandarin ya. Lagu-lagu dengan bahasa yang gue suka nyanyi tapi gue nggak tahu artinya apa. Gitu ya. Mandarin gue cuma tahu wo, ni, ai, wo, ai, ni, ai, wo, ni, pu, ai, wo, pak. Ya gitulah. Ya. Banyak lah pokoknya ya. Itu kita suka, di rumah tuh suka nyanyiin dengan bahasa aslinya dan berusaha menyebutkan dengan benar. Tapi kita nggak tahu artinya. Gue nggak tahu artinya. Akhirnya karena ini ada lagu-lagu kan dulu kan masih pakai kaset. Itu covernya udah hilang. Nah liriknya tuh biasanya covernya tuh liriknya dan udah hilang. Belum lagi ada orang punya kebiasaan kalau zaman sekarang kan CD MP3 gitu kan, gabungan beberapa lagu dari artis ini jadi satu keping gitu kan. Dulu kayak gitu, cuma kaset pita. Jadi ini udah nggak tahu lagunya siapa, pokoknya enak aja. Akhirnya kok punya hobi, nyalain itunya lagunya pas dengerin ngomong apa, oke, matiin, catet, terus nyalain lagi, catet, nyalain lagi, apa tadi, mundurin lagi gitu. Nggak bisa kayak sekarang, pakai slider di komputer kan, gampang kan. Dulu enggak, stop, rewind, stop, play, ulang, salah lagi, stop, rewind, gitu terus tuh. Namanya pakai mini kompo dulu, yang buat kaset kita tuh. Dulu kayak gitu. Sampai akhirnya jatuh. Nah dari dulu Koko udah seneng sama gitu-gituan, sama audio. Ada kamera. Koko suka video juga, tapi karena dulu nggak punya duit juga ya buat beli kamera video, dan harganya kan mahal-mahal banget zaman dulu. Dan tetap masih kaset pita dulu ya. Akhirnya ya cuma bisa seneng, tapi nggak bisa beli. Hobi-hobi Koko itu yang foto, audio, dan video. Itu nggak sampai didalemin banget sih. Maksudnya nggak yang sampai, wah tahu merek ini, asalnya dari negara ini, terus spesifikasinya begini, yang jadulnya begini, modernnya begini. Nggak sampai segitunya. Hanya sampai sebatas seneng aja sama beginian. Nah pertanyaan kan gini, sejak kapan gua punya hobi itu? Sejak kapan gitu kan? Sejak kapan? Nggak ingat. Ingatnya setelah emang udah begini gitu. Ingatnya setelah gini. Jadi kalau tanya, dari kapan ya suka sama hobi gini? Nggak tahu, nggak ingat. Yang jelas dari kelas 6 SD, gue udah suka main kamera. Kamera yang tustel. Zaman dulu sebenarnya tustel gitu. Belum DSLR gitu. Mirrorless mah belum ada zaman itu. Jadi kalau foto, cerep gitu. Pas Polonex harus ada gearnya diginiin. Karena dalamnya kan pakai film kan yang roll gitu kan. Jadi foto dulu, diputar dulu tuh. Jadi kalau foto 200 kali, jempol kapalan tuh. Gila berotot di sini. Capek banget. Akhirnya berkembang. Agak semi elektronik, tapi tetap pakai film. Jadi cuma gini, cuma langsung putar sedikit. Ya, baru foto lagi. Nah dulu gitu, berkembang gitu. Gitu. Zaman itu Koko nggak terlalu dalamin lah. Cuma tahu film itu ada yang namanya ASA 100, ASA 200, ASA 500. Taunya gitu. Tapi Koko nggak ngerti itu buat apa. Yang Koko tahu, makin gede ASA-nya makin terang.
Udah gitu aja yang Koko tahu. Jadi Koko nggak dalam-dalamin gimana gitu. Cuma seneng aja sama gituan. Sama kayak keahlian gua di komputer. Awalnya gua nggak suka komputer. Karena bingung gitu. Ini apaan sih? Gitu. Komputer apaan sih? Gitu. Sampai muncul masuk internet. Nah, tapi setelah tahu kalau komputer itu bisa memaksimalkan kualitas foto, video, sama audio, akhirnya gue jadi tertarik sama komputer. Jadi pelajarin. Oh, ternyata bisa diedit ya. Ternyata foto orang bisa dipotong, terus diganti backgroundnya dulu gitu. Gara-gara itu seneng, karena ada hubungan sama hobi, jadi belajar komputer. Sampai hari ini. Semuanya itu jadi hobi yang menyenangkan gitu buat gue. Nah, gue seneng bikin karya yang berhubungan dengan hobi gue. Gue bikin sesuatu, nggak ada kan kalian lihat gue hobinya main musik. Besok bikin sesuatu dari hobi, gue bakal bikin bakpao gitu. Nggak ada gitu, nggak nyambung banget gitu. Gue selalu bikin yang berhubungan dengan hobi. Dan gue rasa hobi kalian juga asalnya juga kayak gitu kan. Sejak kapan kalian tahu kalian punya hobi kayak sekarang? Nggak tahu ya, tiba-tiba ya suka aja gitu. Sukanya lama-lama ada perubahan-perubahan tertentu gitu kan. Akhirnya sampai sekarang nyantolnya ke BTS gitu kan. Behind the scene gitu. Nyantolnya ke situ. Tapi kan kalau tanya dari kapan punya? Bingung gitu. Ya balik lagi, awalnya sih coba-coba gitu. Kayak gitu ya. Tapi gini, ada dua hal yang harus dipertanyakan dari hobi kita. Kita punya hobi, ada dua hal setidaknya yang harus kita pertanyakan. Apakah hobi kita itu menguntungkan? Atau hobi kita merugikan? Entah merugikannya atau menguntungkannya itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ada orang punya hobi ngerokok. Tahu nggak? Saking hobi sama rokok. Bukan soal sehari bisa berapa bungkus, kan? Dia bisa nyobain segala macam merek rokok. Wah, ini ada mentol. Wah, ini kretek gitu loh. Wah, ini cerutu. Wah, ini cangklong. Kalau tahu cangklong, tahu nggak sih cangklong? Kalau kalian tahu Sherlock Holmes gitu, detektif zaman dulu tuh yang rokoknya pakai pipa, gini terus gini gitu, ada gitu. Nah, itu cangklong namanya. Itu gua nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Itu cangklong kalau bahasa. Jadi kalau ngerokok tuh bukan begini. Kalau rokok sekarang kan ke depan kan. Kalau ini harus gini. Jadi karena wadahnya di bawah. Gitu kayak belalai gajah gitu jadinya. Tapi ada orang yang hobi ngerokok, nggak ada duit, minjem duit. Atau nggak ngutang supaya bisa ngerokok. Terus nggak bisa bayar. Dikejar-kejar, galakan dia, wah, bla 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 sebagainya. Itu kan artinya hobinya dia itu merugikan. Ya, baik merugikan dia atau merugikan orang lain. Nah, dulu gue ada hobi. Gue hobi banget sama nonton tayangan TV. Gue hobi banget. Karena menurut gue itu bagus buat nambah pengetahuan gue tentang dunia perfilman, dunia videografi. Gue suka nonton. Hampir semua film gue tonton. Sampai Cinta Fitri gue tonton. Sampai bosan gue Cinta Fitri. Gak kelar-kelar tuh cinta. Season 6 lanjut lagi. Capek gue. Gue nonton ketika mulai serius-seriusnya di dunia foto dan video. Gue mulai nih nonton Running Man. Itu tahu dari adik gue. Ternyata lucu ya. Oh iya, nonton. Nonton drama Korea. Nggak tahu kalian ada ini nggak? Tahu nggak film ini? Film drama Korea yang pertama gue tonton dan gue suka adalah filmnya Jang Nara. The Successful Story of a Bright Girl. Tahu deh bahasa Koreanya apa, kayak pendek doang tuh. Terus lanjut nonton Gumiho kayak ya, yang Lee Seung Gi sama Shin Mina gitu. Ya gitu, gue suka nonton jalur ceritanya, pengambilan gambarnya. Kok bisa ya seterang ini mukanya kagak separuh gelap separuh terang ya, tapi tetap terang semua gitu. Akhirnya belajar tentang lighting. Terus nonton serial barat, The Flash, Marvel, Supergirl, Smallville, Heroes, nonton semua tuh. Season, itu kan semua season tuh, kagak yang sekali nonton. Satu season 24 video, 24 judul, episode. Tapi sampai 6 season, dan Koko baru tahu ada film itu setelah season ke-6. Jadi kan jadi kan balapan kan, aduh harus gue tonton gitu kan. Nonton. Terus nonton video-video kreatif di YouTube. Nonton video kreatif buatan orang yang indie tapi keren banget, itu di Vimeo namanya, tapi udah di-blok di Indonesia. Gue juga bingung kenapa di-blok, karena itu padahal itu videonya bagus-bagus konten-kontennya. Video tutorial buat bikin video-video video-video yang pakai efek-efek khusus gitu dari Video Copilot namanya. Itu banyak deh, banyak. Nggak pernah tuh Koko miss sama update-nya gitu. Berarti kalau udah nonton filmnya tuh, udah habis. Tunggu nih minggu depan tayang lagi. Nggak pernah miss Koko, pasti Koko nonton. Begitu keluar pasti nonton. Keluar nonton pasti gitu.
Tapi setelah beberapa tahun kayak gitu, gue baru sadar ternyata hobi gue ini membuat gue jadi nggak kreatif, jadi nggak produktif maksud gue. Kebiasaan nonton film ini jadi nggak produktif. Itu menambah pengetahuan, tapi em, karena nonton terus, akhirnya gue nggak berbuat sesuatu, jadi nggak produktif. Karena kerjaan gue nonton, oh gitu caranya, oh gitu, oh gitu. Ada filmnya lagi, ada filmnya lagi, film. Akhirnya kerjaan gue cuma nonton, nggak membuat sesuatu. Akhirnya pelan-pelan gue kikis tuh hobi yang merugikan gue itu. Udah mulai batasin yang mana aja yang gue tonton, nontonnya jam berapa. Gitu. Nggak apa-apa lah gue kelewat, biarin lah. Lah kan nggak pernah hilang juga videonya, gitu kan. Nah, salah satunya adalah yang gua kikis selain nonton film-film yang nggak terlalu gimana. Sekarang drakor udah mulai gua kikis lah. Dulu mah gua cari-cari terus nonton drakor mana yang drakor gua tonton pokoknya. Itu dulu kayak gitu. Sekarang udah benar-benar dipilih banget drakor mana yang gua tonton. Yang orang-orang bilang bagus belum tentu gua tonton. Contohnya Penthouse. Gua nggak suka. Gitu. Nggak tahu kenapa, nggak ada alasan, bukannya jelek, nggak suka aja gitu, nggak sesuai selera. Nah, salah satu yang gue kikis selain nonton itu adalah baca komik. Dulu gue baca komik, waduh doyan banget. Kalau udah baca komik, bisa seharian. Apalagi kalau lagi banyak. Wih gila, banyak yang baru nih keluar nih. Langsung tamat. Sewa, dulu sewa, nggak beli. Karena kalau beli kan mahal ya. Sewa sehari 2.000, 5.000, oke lah gitu. Kalau beli kan kali tuh 40.000, 30.000 gitu. Kalau ada 20 episode, kali kan tuh. Terus kalau selesai baca, mau diapain kalau kita beli? Mau bikin museum kan nggak gitu kan? Nah, abis itu Koko kalau baca komik tuh kayak baca komik itu kayak Doraemon, ada Dokter Teru tentang dokter yang namanya God Hands, makanya maksudnya dia seorang dokter belum jago amat tapi semua pasien yang pegang dia nggak pernah ada yang meninggal walaupun operasi berat, nggak pernah. Nah, itu kan memotivasi kan. Terus Koko baca manga-manga buatan dari Jepang sama Korea. Misalnya kalau kayak Longhuman gitu, ada apalah, banyak lah gitu. Banyak yang kok baca komik. Kecuali serial cantik. Nggak pernah gue tonton. Nggak pernah gue baca komiknya. Nggak pernah, gue nggak suka. Nggak tahu kenapa nggak demen sama komik-komik serial cantik tuh nggak suka. Nah, dan sejak beberapa tahun lalu akhirnya, gue udah mulai balas baca komik nih. Karena gue putuskan untuk membuang beberapa hobi yang merugikan. Jadi sekarang kalau ke Gramedia dulu semangat banget lihat tempat komik, komik yang gue tunggu-tunggu. Pas baca udah mulai excitednya udah turun, udah males baca komik. Karena udah bertahun-tahun kok cut gitu loh. Udah bertahun-tahun gue cut buat baca komik, nggak mau baca lagi gitu. Nah, jadi kita bisa lihat nih, kalau hobi itu bisa dibangun, tapi hobi juga bisa dibuang. Karena hobi bukan karakter, melainkan kebiasaan yang disukai, kemudian dibangun dan dimasukkan dalam hidup kita. Itu hobi. Kalau karakter kan terbentuk menjadi salah satu pembentuk bagaimana kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Itu karakter. Hobi tidak mempengaruhi kita cara berpikir, kecuali kita mau dalam banget ya tentang hobi kita. Tapi yang mempengaruhi secara internal itu karakter. Makanya hobi bisa dibuang. Ya, gampang. Kalau lu hobi koleksi kutek, cara ilangin hobinya gimana? Buang semua kuteknya. Tapi kalau karakter lu ada penipu, gimana caranya? Masa buang penipuan lu? Kan nggak bisa. Itu kan keputusan, lu harus berubah. Gue nggak bisa jadi penipu terus kayak gitu. Saya kayak gitu. Dia beda karakter sama hobi. Mari kembali ke pernyataan Yesus tentang makanan dan hobinya, makanan atau hobinya untuk melakukan kehendak Allah. Berarti Yesus pasti akan melakukan apapun yang diperintahkan Allah. Karena hobinya kan melakukan kehendak Allah. Dengan melakukan perintah itu, Yesus bisa merasa kenyang. Dia bilang kan makanan soalnya kan. Ya kan kayak gitu. Maksudnya gini, kalau Yesus sampai nggak melakukan perintah Allah, Yesus akan merasa kelaparan. Dia lapar gitu loh. Kayak gini, kayak nggak afdol gitu loh kalau nggak melakukan perintah Tuhan. Ya, hari ini gue belum melakukan perintah Tuhan nih. Hari ini gue belum doa nih. Hari ini gue belum banyak. Kayak ada yang kurang gitu loh. Kenapa? Udah jadi hobinya. Udah jadi makanannya gitu. Sama kayak hobi kita yang terbangun dengan solid sampai hari ini. Hobi apa yang benar-benar melekat sama diri kita sampai hari ini? Sehari kalau nggak mandangin cupang gitu, kayaknya ada yang kurang gitu ya. Lagi tren sekarang. Sehari kalau nggak ngegibah, kayaknya ada yang kurang. Padahal nggak ada masalah. Gibah. Tahu nggak?
Si Marwan, cari korban, kita langsung cari korban gitu. Kalau nggak ngegibah tuh ada yang kurang gitu. Kayak dicerita semua, siapapun diceritain. Padahal nggak ada jelek, gua cari yang jelek-jeleknya lah pokoknya lah gitu. Kalau nggak ngegibah ada yang kurang kayaknya. Sehari kalau nggak ngecek bursa efek, tau nggak sih bursa efek? Yang buat ngecek harga saham. Kayak nggak tenang gitu loh. Karena udah jadi hobi kan, seorang orang nabung-nabung saham kan selain untuk investasi, ada juga yang hobi kan. Ada yang hobi. Dan banyak lagi lainnya. Bayangin kalau kebiasaan seperti itu dibangun salah satunya untuk kehidupan rohani. Bayangin kalau hobi itu bisa kita bangun. Sehari kalau nggak baca Alkitab, kayaknya ada yang salah sama hidup gue. Belum baca Alkitab nih gue. Nggak tenang gitu, baca. Gitu. Sehari kalau nggak doa pribadi, kayaknya ada yang kurang. Hobi kan nggak cuma satu aja ya. Nggak mungkin satu orang cuma punya satu hobi. Kayak gue tadi, gue punya hobi itu yang tadi gue sebut aja, udah foto, video, audio itu udah 3. Belum hobi yang lain. Jadi satu orang biasanya ada punya hobi lebih dari satu. Biasanya. Rata-rata begitu. Makanya hobi-hobi sekuler atau duniawi gitu ya, nggak masalah sebenarnya hobi-hobi seperti itu. Mancing, gitu, dandan, suka ngepang-ngepang rambut, suka ketawa nggak jelas. Nah itu hobi kan ya. Itu nggak salah, nggak masalah gitu. Tapi coba deh, hobi-hobi seperti itu coba imbangi dengan hobi-hobi yang mencari isi hati Tuhan. Diimbangi, bukan nggak boleh. Boleh, silakan. Coba diimbangi. Supaya terjadi keseimbangan dalam hidup. Kita memang bilangnya kalau dengar firman Tuhan itu bilangnya lagi makan firman Tuhan supaya roh kita kuat gitu. Tapi bukan berarti kata kita makan firman Tuhan terus kita nggak perlu makan jasmani kan? Ya tetap harus makan kan? Ya coba udah kenyang kan? Ya udah nggak usah makan ya hari ini kan udah kenyang gitu. Yang penting roh kita kuat. Kan nggak gitu loh. Nggak gitu, harus diimbangi. Nah salah satu hobi yang gua saranin untuk dilakukan adalah hobi membagi hidup. Hobi yang gua saranin untuk dijalankan, untuk dilakukan sebagai anak Tuhan itu adalah hobi membagi hidup, bagi hidup. Atau gue sukanya tulis share life kalau di YouTube tuh, share life, bagi hidup. Nah, apa tuh yang dibagi? Apa yang ada di hidup kita yang bisa berguna baik untuk kita atau orang lain? Apa yang ada yang menurut kita itu berguna nih? Ini bisa berguna nih. Buat gue berguna, buat orang lain juga berguna. Gitu. Apa gitu? Sesuatu yang ketika kita lakukan itu, hobi itu, atau kebiasaan itu, bermanfaat banget buat kita kalau kita lakukan itu. Terus kita bagiin ke orang lain. Karena bermanfaat kan, gue lakukan ini nih. Wah ternyata berguna banget buat gue. Ternyata gue tertolong banget karena gue punya kebiasaan kayak. Akhirnya kalian bagi itu. Akhirnya bisa membantu orang lain. Nah ini yang denger ginian nih, yang bakal berbinar-binar matanya nih agen-agen asuransi nih. Pernah datengin orang asuransi gak sih? Orang asuransi kan ngomong gini Pak, saya tuh masuk asuransi, waduh Pak, waktu itu Pak, saya sampai harus masuk rumah sakit, bayar 150 juta Pak. Nggak ada duit Pak, tapi karena saya masuk asuransi, itu semua di cover sama asuransi. Akhirnya saya nggak perlu keluar uang sepeser pun, karena udah di cover sama asuransi. Paling cuma bayar obat. Baik kan kelihatannya kan? Caranya gimana supaya kalian bisa dapetin ini semua? Kalian harus masuk asuransi. Gua tanya, masuk asuransi bayar nggak? Bayar. Kelihatannya bermanfaat, tapi gua harus bayar gitu kan. Jadi pakai tema-tema menolong. Saya ini bukannya buat nyari untung, tapi saya nolong Bapak supaya suatu hari, amit-amit ya Pak ya, kalau Bapak lagi jalan ketabrak, lu nyumpain gua apa gimana gitu. Kadang-kadang pengen gua marah-marahin gitu. Ya. Bukan itu yang gua maksud ya. Yang gua maksud ada sesuatu yang bisa kalian bagikan, tapi dalam hidup ini. Kalau yang asuransi tadi itu kan itu soal kerjaan ya. Dan udah ada SOP-nya, cara mendapatkan klien, cara mendapatkan memenuhi target pasar segala macam itu ada caranya lah. Itu lain cerita. Nah, bagi hidup adalah sebuah gaya hidup yang harusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan dari dulu sampai sekarang. Bagi hidup. Contoh bagi hidup ada 3 yang gua tulis. Contoh bagi hidup. 1, bersaksi. Bersaksi bagi hidup. Bersaksi gitu, banyak orang yang kira bersaksi itu kayak mengkristen-kristenkan diri, gitu nggak? Cara ngomongnya tiba-tiba yang bisa, what's up, apa kabar? Tiba-tiba karena pengen bersaksi buat pekerjaan Tuhan, ketemu temen yang biasa suka dikit, tiba-tiba, shalom.
Terus rambut dikelimis-kelimisin kan. Terus nggak boleh dekat-dekat orang yang nggak Kristen gitu kan, najis gitu. Terang dan gelap tidak bisa bersatu gitu. Ya nggak gitu loh, nggak gitu. Terus jadi aneh gitu loh. Jadi aneh dengan bahasa-bahasa gerejawi, tau nggak sih? Kalian tiba-tiba nanti nih sekolah yang lagi online sampai hari ini, kan udah ada wacana buat masuk sekolah offline ya. Terus tiba-tiba karena kalian belajar firman, terus pengen jadi orang yang anak Tuhan yang bersaksi, pas masuk sekolah tiba-tiba, gimana kabar lu selama online nih, gimana gitu. Gila, gue selama ikut online tuh gila. Itu gue kalau lagi belajar tuh di online, aduh ngeflow banget. Apa? Gimana Pak? Apanya yang ngeflow gitu? Lagi belajar. Gue ngerasa ada hadirat Tuhan ketika belajar matematika. Ya aneh lu. Gitu. Aneh gitu. Jadi aneh. Tapi waktu si Didin mimpin presentasi buat anak-anak SMP buat ke SMK, aduh kurang angkat. Apa aja yang kurang angkat? Jadi aneh gitu, bahasa gerejawi dimasukin ke dalam diri. Ini kan jadi aneh. Bersaksi itu bukan yang kayak gitu loh. Bersaksi itu ya ketika hidup kita udah jadi kesaksian nyata buat orang lain karena kita anak Tuhan. Kita punya label nih anak Tuhan nih, Kristen gitu loh. Kristen harus punya kasih. Bukan syarat supaya jadi Kristen adalah kita punya kasih. Enggak. Kita punya kasih karena kita orang Kristen. Kita diberikan itu. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan yang adalah kasih. Jadi kalau Tuhan ada dalam diri kita, otomatis kita punya kasih. Nah itu bersaksi. Jadi orang pas lihat kita kayak, gila orang kok bisa kayak gini ya? Bagus loh dia loh. Dia baik loh. Gila dia tegas loh. Dia semua yang bagus. Orang bisa bilang gini, ya wajar lah. Dia orang Kristen sih. Itu namanya bersaksi. Bukan yang menganeh-anehkan diri kita gitu. Tahu gak sih? Tiba-tiba latah aja keluar ayat gitu kan. Karena begitu besar kasih Allah. Ya ampun kaget gue. Iya nggak gitu loh. Nggak yang kayak gitu. Itu bukan bersaksi. Itu kebiasaan buruk namanya. Nah yang kedua. Bagi hidup adalah jadi teladan. Salah satunya. Jadi teladan. Kita harus jaga apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Kita harus jaga itu. Harus jaga. Nggak bisa kita minta Tuhan jaga apa yang kami pikirkan supaya pikiran kami adalah pikiran Kristus. Supaya apa yang kita lakukan ada kehendak Tuhan. Kita nggak bisa doa kayak gitu. Karena kita yang harus jaga. Amsal bilang gini kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Berarti kita yang harus jaga. Jadi aneh kalau ada orang yang doa, Tuhan jagalah hati kami. Lu yang harus jaga. Kalau Tuhan yang jaga, Tuhan akan membuat kita jadi robot. Kan Tuhan yang pegang jadi hati kita nggak bisa kemana-mana gitu. Akhirnya kita menyembah Tuhan bukan karena tulus, tapi karena Afgan. Karena tulus kan sepatu, ada gajah gitu kan. Jangan, ya udah gitu, nggak penting. Kita akhirnya jadi, kalau Tuhan yang jaga hati kita jadi kayak robot. Kita menyembah Tuhan bukan karena kita mau, tapi karena dikontrol sama Tuhan. Nah itu yang Tuhan nggak mau. Makanya kenapa ada free will, ada kehendak bebas. Jadi kita harus jaga itu. Karena apa yang kita taburkan itu yang kita tuai. Kalau kita ngajarin ke orang-orang untuk bisa datang on time, tapi kita sendiri telat, teladannya di mana? Terus kalau kita ngajarin ke orang tentang bagaimana jadi orang Kristen yang baik dan benar, kita tuh harus begini begitu sebagai macamnya gitu, tapi kita nggak lakukan, di mana teladannya? Makanya hati-hati ketika kita ngajar orang. Akan lebih baik kalau kita nggak pernah nyebut itu. Jadi kita nggak disalahin dong, ya kan? Dilarang makan dan minum di ruangan ini, tapi gue malah makan minum. Nah masalahnya karena gue makan minum atau masalahnya karena ada aturan itu? Ada aturan itu kan? Ya coba kalau nggak ada aturannya. Nggak apa-apa dong gue makan minum. Kayak gitu tuh. Jadi jangan membuat sesuatu yang kita nggak bisa pertanggungjawabkan. Walaupun kelihatannya baik. Tapi bukan berarti kita jadi kayak lebih baik nggak usah ngomong tentang kekristenan dong. Daripada kita salahin. Ya kan? Baca Alkitab lu jadi orang Kristen. Ntar kita nggak baca disalahin. Mendingan nggak usah ngomongin itu dong kalau gitu. Ya nggak gitu. Justru kita harus belajar bagaimana caranya kita bisa jadi teladan. Ketika kita menerima Tuhan, kita belajar. Tapi bukan memaksakan diri ya. Tapi kita jadi
belajar untuk bisa jadi teladan dalam setiap perkataan kita, dalam setiap ucapan kita, dalam setiap tingkah laku kita. Itu yang dibilang di firman Tuhan. Kita bisa kontrol hidup kita supaya bisa mengarah pada keserupaan pada Kristus. Kita bisa kontrol itu. Nggak percaya ya? Gini, kita bisa aja kan tiba-tiba terpikir, misalnya gini. Misalnya gue nggak seneng nih sama Jen, misalnya. Gue nggak seneng pokoknya. Pokoknya abis ini dia kayak gitu lagi sih, gue jambak sih. Misalnya gue mikir kayak gitu, misalnya berpikir seperti itu, misalnya. Tapi ketika gue bisa berpikir seperti itu, ketika gue berpikir seperti itu, ya karena gue nggak suka misalnya, tapi kan gue yang mengontrol tindakan gue, betul nggak? Di pikiran gue udah bertempur nih, gitu lagi gue jambak sih, gue gampar, gue cakar sih. Tapi kan di pikiran, betul nggak? Apakah nanti gue lakukan apa enggak? Gue yang kontrol. Apakah gue mau lakukan apa enggak? Betul kan? Kita nggak bisa cegah kan pikiran buruk kan? Pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran jelek kita nggak bisa kontrol kan? Kadang-kadang keluar aja gitu. Padahal kita nggak bermaksud mikirin loh. Keluar gitu. Tapi urusan apakah kita bakal lakukan apa yang kita pikirkan itu apa enggak, itu kan dalam kontrol kita. Ya kan? Makanya kita bisa latih itu semua, kita bisa kontrol itu semua. Jadi jangan mau terlalu diperalat dengan apa yang di pikiran kita gitu. Belum tentu benar soalnya. Makanya Musa kan ngomong, ajar kami menghitung hari-hari supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari kesannya kayak simple ya. Tapi coba kita belajar menghitung hari-hari kayak misalnya gini. Kalau gue lakukan itu berdampak buruk dan efeknya itu bisa sampai tahunan. Berarti selama tahunan gue punya hubungan yang nggak bagus dengan Jenny hanya karena gue nggak mengontrol diri gue. Padahal rasa kesel itu paling 1 hari 2 hari hilang. Tapi gara-gara gue nggak mau ngontrol, akhirnya memakan waktu tahunan. Gitu makanya kenapa kita harus belajar menghitung hari-hari kita gitu. Gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa lepotan gue. Bagaimana caranya kita bisa bagi hidup? Maksudnya apa yang kita bagi dalam hidup kita? Bagi hidup juga bisa dengan cara membagi apa yang kita punya kepada mereka yang membutuhkan. Nah, biasanya kalau ngomong kayak gini nih, arahnya soal duit. Ya kan? Apa yang kita punya kita bagikan kepada yang membutuhkan. Biasanya arahnya ke duit. Gitu kan? Ya kalau memang itu kelebihan kalian, ya silakan lakukan. Kalau emang kelebihan lu cuma itu. Ya, mulut kasar gitu kan. Muka serem. Rajin mah kagak. Tapi duit banyak. Hati tergerak buat bantu orang. Ya silakan. Kalau emang kelebihannya di bidang itu, silakan. Tapi kan nggak semua orang di situ kelebihannya. Kalau di posisi gua, yang selalu gue bagikan adalah skill musik, skill multimedia, dan pengajaran. Itu yang selalu gue bagi. Kenapa? Bukannya gue nggak mau bagi duit. Emang nggak ada duit. Jadi ngaku aja gitu kan. Gitu. Tapi rugi dong. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh ilmu-ilmu segala macam kita bagiin secara gratis. Rugi dong. Gini logikanya. Kalau semua hal yang kita lakukan mesti harus pakai ukuran untung rugi, mungkin udah lama kita melarat. Kalau takarannya pakai untung rugi terus. Semua orang gitu. Semua orang takarannya untung rugi. Kita bisa melarat loh. Karena kan gini, rugi dong Tuhan kasih kita napas gratis. Rugi dong orang tua kita gedein kita dari kecil sampai sekarang gratis. Harusnya dari bayi mau susu bayar dulu. Iya dong kalau takarannya untung rugi. Kalau semuanya dipakai untung rugi. Jadi kita kasih gratis aja nih semua. Kalau kayak gitu caranya. Nah dari dulu gue udah bilang gini. Keberadaan iman bukan untuk mengganti fungsi otak. Kita punya iman. Bukan berarti otak kita jadi nggak perlu dipakai. Enggak. Ini ajaran sesat yang suka ngomong kayak gitu nih. Iman kita melampaui akal. Jadi yang nggak masuk akal nggak apa-apa. Itu pasti karena iman kita pada Tuhan. Ya nggak gitu juga gitu loh. Nggak gitu juga. Melampaui akal kan maksudnya gini. Kok bisa ya Tuhan mau datang ke dunia, nebus. Harusnya kan ada cara yang lebih gampang. Ya, itu kan melampaui akal. Ya, tapi kadang-kadang orang suka mengartikan melampaui akal tuh seperti hal-hal yang supranatural, tau gak sih? Dalam nama Yesus, putih kamu. Ya nggak gitu. Itu dibilang melampaui akal. Nggak gitu lah. Itu lain cerita gitu.
kita tetap butuh otak gitu buat menimbang-nimbang sebuah keputusan. Ya kan? Kita tetap butuh otak kita kan? Kalau kalian sekarang udah percaya sama Yesus, kalian punya iman, kalian bilang nggak butuh otak, jual aja di Tokopedia. Kalau nggak butuh otak gitu kan? Kalau seandainya gue diminta ngajarin musik, ya seandainya gue diminta ngajar musik di sebuah sekolah musik, masa iya gue nggak minta bayaran? Sekolah musik ada bayar sekolah tiap bulan. Ada biaya pendaftaran. Masa gue nggak minta bayaran, gue kasih gratis? Tapi sebaliknya kalau misalnya gue diminta untuk ngajarin sebuah hal di motivasi atau apa, di sebuah pedalaman untuk anak-anak yang bahkan mereka nggak tahu internet itu apa om gitu. Masa gue minta bayaran? Ya kan? Makanya kenapa keberadaan iman bukan untuk menggeser fungsi otak. Kita bisa berpikir kan? Iman. Tapi diimbangi dengan otak. Otak ya otak, tapi harus ada iman juga. Kadang-kadang jangan sampai terlalu dikontrol juga sama otak. Karena ya tadi itu hitungan sampai ikut Tuhan, rugi ikut Tuhan nih. Ya udah jadi kacau. Makanya harus imbang antara iman sama otak. Bisa dipahami kan? Iman dan otak mesti berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kayak ada rem gitu loh. Ketika iman berlebih, otak akan ngerem. Ketika otak berpikir secara berlebih, iman yang ngerem. Kayak gitu. Contoh nyata gini. Sebenarnya ini gue baru tahu sebulan yang lalu. Ini. Jadi ada teman gue pemain keyboard. Itu cerita secara spontan tentang bagaimana dia bisa main keyboard. Nah kita mundur dikit, nggak mundur dikit sih. Kita mundur ke tahun 2000. Kita mundur dikit ke tahun itu. Waktu itu gue masih SMP kelas 3. Nah, gue kangen nih sama tempat masa kecil gue di Dadap. Waktu itu temen gue ini, dia belum bisa main keyboard. Mungkin bisa, tapi main keyboard jari ayam, tau gak sih? Main keyboardnya begini. gitu. Mencetnya begini. Gitu. Keyboard jari ayam. Mungkin. Tapi waktu itu gue belum kenal dia sebenarnya. Gue belum kenal. Jadi tuh gini dia. Dia pengen belajar main keyboard. Akhirnya dia nemu satu figur, yaitu temennya yang lain. Karena temen yang lain ini bisa main keyboard. Dia lihat, waduh, mainnya bagus nih, gue pengen bisa deh. Akhirnya dia kayak nanya-nanya segala macem lah ya, supaya bisa main keyboard. Nah, ketika gue datang ke sana tahun 2000 itu, gue diminta main keyboard sama gereja di sana, di mana waktu gue masih kecil, gue di sana gerejanya waktu gue kecil, waktu masih SD. Gitu. Akhirnya udah, gue udah biasa dimintain pelayanan dadakan, udah biasa banget gitu. Ya nggak ada masalah, jadi gue main lah di sana, main keyboard. Lagunya yang waktu itu, lagunya lagu susah gitu. Waktu itu, sekarang pas main, ya ampun, gampang banget. Ya karena udah beda kan, udah terlatih gitu kan. Nah waktu itu gue belum kenal sama dia. Singkatnya berlalulah waktu dari tahun 2000 sampai hari ini. Dan gue baru tahu cerita ini sebulan yang lalu. Bayangin, 21 tahun gue baru tahu cerita ini. Kita temenan dari hari itu tuh. Temenan aja, tapi temenan biasa aja, ngobrol biasa gitu. Sampai akhirnya dia cerita sebulan yang lalu. Kalau figur dia bermain keyboard itu temennya yang lain. Tapi pas lihat gua waktu tahun 2000 itu main keyboard, dia ngerasa beda ya mainnya ya. Langsung beralih. Jadi ke gua figurnya. Gara-gara itulah dia langsung serius buat belajar keyboard. Gara-gara itu akhirnya dia putuskan untuk belajar keyboard dengan serius gitu. Dan hari ini gue ngelihat mainnya sih gila, kalau boleh diadu kayaknya bagusan dia daripada gue. Kalau boleh dilihat ya. Dan itu gue nggak tahu ternyata seperti itu ceritanya. Sampai dia cerita waktu itu. 21 tahun kemudian baru terbuka tentang ini. Kok bisa gue jadi berkat buat orang lain? Katanya kan dia bilang gara-gara lihat gue main. Dia jadi serius gitu. Kok bisa gue jadi kayak gitu? Kok bisa gue memotivasi orang ini untuk serius main keyboard? Kalau dari sudut pandang gue nggak pernah tuh menargetkan diri untuk gue harus jadi berkat. Gue harus jadi berkat gitu. Gue nggak pernah nargetin diri. Atau gue juga nggak punya tujuan. Setiap kali gue ketemu orang, gue berpikir untuk, wah gue harus bisa memotivasi orang nih. Gue harus bisa nih. Akhirnya kata-kata gue motivasi banget gitu loh. Hidup jangan kayak tomat, kadang tobat, kadang kumat. Tapi jalan-jalan ke kota kudus, enggak gitu. Gue bukan orang yang seperti itu. Gue nggak jago nyari-nyari kata gitu. Gue nggak jago nyari-nyari kata-kata seperti itu.
Gue cuma melakukan apa yang harus gue lakukan sebagai anak Tuhan. That's it. Udah. Tuhan bilang kasihlah musuhmu. Siap Tuhan. Tapi dia jahat Tuhan. Kasihi. Iya siap. Gitu. Lakukan aja. Walaupun berat hati, lakukan aja. Tuhan bilang, sungguh alangkah indah dan baiknya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Tapi ini orang gak pantas dijadiin teman Tuhan. Lu harus rukun. Ya siap, rukun. Sampai nikah. Baca ayat, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Livi juga, hai istri tunduklah pada suamimu. Jangan pakai tanya, yang duluan siapa Tuhan? Saya tunduk dulu atau istri saya tunduk dulu atau saya dulu kasih istri saya? Jalanin dua-duanya. Nanya lagi, gue tabuk lu. Ya kan kadang-kadang suka banyak nanya kan ya. Lakukan aja udah. Lakukan sampai suatu hari, entah berapa lama, lu bakal dengar cerita ternyata, wow, kita sudah melakukan ini dan ternyata ada orang yang akhirnya hidupnya diberkati gara-gara kita. Gua 21 tahun kemudian baru tahu. Kalian baru serius ikut Tuhan berapa lama? Gitu. Jadi jangan minta kode-kode. Aduh, gua kayak nggak bisa gua jadi berkat. Lalu pikir lu pikir gua ini selalu ngerasa gua bisa jadi berkat. Enggak, gua cuma ngelakukan aja apa yang menjadi yang harus gua lakukan sebagai anak Tuhan gitu. Gua tetap baca Alkitab, gue tetap doa pribadi, gue tetap pelayanan, tetap belajar firman Tuhan, gue tetap hidup normal sehari-hari, kerja gitu, makan, ketemu orang tua gue bantu, biasa aja, sehari-hari aja, lakukan itu aja terus setiap hari. Sampai tiba-tiba pada satu titik, ada yang ngomong, gue nih bisa kayak gini gara-gara Firdi. Itu kan shocking, pakai banget. Loh, kok gue? Tapi kan enak ya, maksudnya gue bisa begini gara-gara Firdi nih. Itu enak ya, daripada yang rusak, gue begini gara-gara lu, gitu kan lain ya. Tapi kalau jadi berkat tuh kayak, ya shocking, tapi ya seneng gitu. Seneng tapi shocking gitu, kaget gitu. Gue pernah bilang ini, dan gue akan selalu ngomong ini. Jadi berkat itu mudah. Gampang jadi berkat. Ya lakukan aja. Selama hidup kita nggak palsu, selama hidup kita nggak nipu-nipu, kita benar-benar fokus ngikut Tuhan. Yang sulit itu adalah hitungan untung rugi dalam diri kita. Padahal kita mampu. Dan gak rugi-rugi amat ketika kita bantu orang lain. Itu yang bikin, yang model-model hitung-hitungan kayak gini nih. Itu yang membuat kenapa ada banyak banget jemaat Tuhan di gereja selalu amazed gitu, selalu kagum sama kesaksian di atas mimbar. Selama bertahun-tahun mereka beribadah, mereka selalu kagum sama kesaksian mantan pecandu narkoba, mantan pemerkosa, mantan napi, mantan dukun, mantan lainnya itu. Mereka selalu kagum dengan kesaksian itu, tapi mereka sendiri nggak pernah jadi apa-apa. Mereka jadi tim hore aja di gereja. Wah kerennya dia ya, wah luar biasa ya. Tapi dia sendiri nggak pernah jadi apa-apa. Stop amaze, do something. Ya nggak apa-apa kagum orang, tapi stop udah. Jangan kagum lulu gitu loh. Lakukan sesuatu kayak gue tadi itu hobi. Keren. Akhirnya gue nggak ngelakukan apa-apa, gue nggak produktif. Rugi gue. Waktu gue bertahun-tahun itu habis cuma buat kerennya. Nggak ada yang ngomong keren sama gue gara-gara gue begitu. Tapi ketika gue tahu mana yang harus gue lakukan, mana yang gue nggak, yang mana yang nggak boleh gue lakukan, di situ keseimbangan terjadi. Kita bisa susun kok. Stop kagum melulu sama boy band, lakukan sesuatu. Siapa tahu suatu hari nanti boy band yang lu kagumi malah kagum sama lu. Who know gitu. Who know gitu. Supaya nanti ketika kita suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, ngerti ya, dipanggil Tuhan ya. Fir gitu. Yoi gitu, nggak gitu ya maksudnya dipanggil Tuhan. Sudah waktunya, pada waktunya nanti suatu hari nanti kita nggak meninggalkan penyesalan. Kita bisa dengar banyak cerita orang-orang yang ketika sudah sekarat gitu di rumah sakit, gua nyesel tahu gini, gua dulu nggak gini, tahu gini, gua dulu gini, tahu gini, lewat. Percuma lu nyesel. Makanya lakukan ketika semuanya itu belum terjadi. Supaya kita ketika nanti pada harinya kita nggak nyesel. Menurut kalian ya, harta karun, tahu kan harta karun? Menurut kalian harta karun paling banyak ada di mana? Kayak gue pernah ngomong ini deh di sekolah TPI. Harta karun paling banyak ada di mana? Hah?
Tanah. Apa? Laut. Harta karun paling banyak ada di mana? Di kuburan. Di kuburan. Kalau kalian tuh kuburan banyak banget kan, yang ya pasti udah mati ya, nggak mungkin ada orang tinggal di sana gitu. Nggak, seneng aja gue tinggal dalam tanah, kan nggak ada kayak gitu. Kalau kalian tahu di kuburan-kuburan itu banyak, ada ribuan bahkan jutaan orang yang selama hidupnya sampai mereka mati, potensi yang ada dalam diri mereka nggak pernah tergali sampai maksimal. Ada yang mati ketika lagi nyetir sambil mabok. Ada yang mati karena pakai narkoba, belum juga buat apa-apa. Ada yang mati ketika umur tua sih, tapi hidupnya bikin orang lain kesel melulu. Jadi banyak yang mati tapi tidak meninggalkan, tidak tergali potensinya dengan maksimal. Di situ kenapa gue bilang harta karun kayak gini. Lu bisa dapat emas, lu bisa dapat permata, lu bisa dapat duit, itu semua bisa dicari. Tapi potensi diri kita nih, yang di otak kita ini, kalau nggak tergali, itu rugi banget gitu. Tuhan kasih potensi di otak ini luar biasa loh. Ada orang sekarang yang sampai dibilang ada anak yang punya kecepatan berhitung matematika lebih cepat daripada komputer. Kok bisa gitu? Karena dia menggali potensinya. Makanya kenapa harta karun paling banyak itu kuburan. Banyak banget orang yang potensinya nggak kegali. Maka selama kita bisa melakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu. Supaya kita nggak pernah tahu loh ketika kita sedang menggali potensi kita, walaupun nggak nyambung gitu ya. Tapi kita sedang berusaha untuk belajar. Nggak tahu belajar apa aja kayak. Belajar bikin kue kayak terserah gitu. Siapa tahu dapat ide bagaimana caranya gue bisa membuat kue orang yang kena kanker bisa sembuh. Siapa tahu keluar aja ide kayak gitu. Siapa tahu kan? Siapa tahu tanpa perlu kemo, cukup makan bolu pandan gitu. Sembuh gitu. Misalnya gitu kan. Siapa yang tahu? Makanya lakukan aja terus, lakukan. Yesus itu selama di bumi ya, selama jadi manusia, itu hidupnya cuma sampai umur berapa? 33 tahun. Di bumi dia cuma sampai 33 tahun. Tapi selama 33 tahun, Yesus menyelesaikan semua makanannya. Yesus menyelesaikan semua tugasnya. Jadi bukan soal mati muda, mati tua. Enggak. Lu menyelesaikan enggak tugas lu semua. Ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus tuh enggak menyesal. Enggak meninggalkan penyesalan. Semua selesai. Malahan dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus bilang apa? Tetelestai. Sudah selesai. Lengkap gitu loh yang Yesus lakukan. Yesus selesai semua job desk yang Bapa kasih. Selesai semua misi penebusan manusia dari dosa. Selesai semua. Lunas, nggak pakai koma. Jangan sampai kita menyesal suatu hari nanti karena kita kebanyakan mikir. Gitu. Kita nyesel, kita mikir melulu tapi nggak ngelakuin apa-apa. Kebanyakan pertimbangan. Kita harus melakukan sesuatu untuk lihat Tuhan tersenyum, bahkan tertawa sama kita. Kita harus melakukan sesuatu itu buat Tuhan. Pengen bikin seneng gue, pengen bikin Tuhan seneng gue nih kayak gitu. Dengan cara apa yang kita bisa. Sampai satu hari nanti, ketika umur kita berapa nggak tahu, entah keadaan kita bagaimana, entah seperti apa dunia ini nantinya, ketika Tuhan memanggil kita, pulang yuk. Kita bisa bilang apa? Tetelestai. Kita nggak nyesel. Sama kayak sharing firman Tuhan hari ini. Sudah selesai. Mari kita berdoa.